Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak penjelasan mengenai kenapa sih sebabnya sebagian besar insan itu tidak bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Kebanyakan daripada kita itu tidak bisa ma'rifat kepada Allah. Maksudnya ini secara syariat, kenyataan, secara bahasa ya. Ma'rifat, yang ma'rifat itu bukan kita, tapi Allah Ta'ala sendiri pada hakikatnya. Jadi kenapa kita, ini bahasa syariat ya, kenapa Allah Ta'ala tidak dudukkan kita di ma'rifat? Apa penyebabnya? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha nampak, maha zohir, lebih nampak daripada yang maujud. Ini Allah yang maha zohir, yang paling nampak, yang paling jelas, yang paling nyata. Itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa pungkiri? Siapa yang berani protes? Sesuai dengan nama Allah Az-Zahiru, ya, yang maha nampak. Namanya juga yang maha nampak, berarti lebih nampak daripada segala sesuatu itu, daripada sesuatu. Dan inilah menuntut, yang menuntut ma'rifat kepada Allah adalah ma'rifat yang paling pertama, yang paling dahulu, kepada pemahaman yang paling mudah, paling dasar, tapi yang paling dipegang pondasinya ini. Kalau sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha nampak, Allah Ta'ala itu maha jelas, kita sudah yakin, mestinya Allah itulah awal-awal yang kita kenali. Allah itulah yang awal-awal kita lihat, karena lebih nampak daripada sesuatu. Allah itulah mestinya yang paling mudah pada akal robbaniyah kita, karena sesuatu, karena nampak jelas. Sesuatu yang nampak itu, sesuatu yang nampak itu pasti dan pasti lebih dahulu kelihatan daripada sesuatu yang tidak nampak. Ya, ini nampak, daun nampak, ini nampak, ini nampak, ini semua nampak. Ini maujud, ya, maujud, diadakan. Ini alam semesta maujud. Tapi Allah itu lebih nampak daripada yang maujud. Meskipun pada hakikatnya juga Allah itulah, tiada yang lain daripada yang maujud itu, tiada lain daripada Allah Ta'ala. Bayangannya, wujud bayangan. Ini saja yang maujud itu adalah nampak, apalagi yang wujud hakiki itu. Berarti lebih nampak lagi, lebih terang lagi, dan lebih jelas lagi. Siapa yang mau membantah? Di Quran surat Al-Hadid jelas terang dalilnya di ayat 3. Jadi kalau ada bertanya definisi, definisi Allah, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin, berawal yang tiada berawal, akhir tiada berakhir, tanpa pengakhiran, penghabisan, yang maha zohir, yang maha batin. Ini sudah selesai sebenarnya jawabannya. Jadi sesuatu yang nampak, yang jelas itu sebenarnya nyaman dipahami. Maka sebenarnya dasar-dasar ini begini, pondasi yang paling kuat. Sesuatu yang paling nampak pasti terdahulu kelihatan daripada yang tidak nampak. Sesuatu yang jelas, lebih nyaman dimengerti, lebih mudah dimengerti, lebih mudah dicerna daripada yang tidak jelas. Dan yang kita lihat dalam hal ini, misal adalah hal yang berlawanan dengan demikian. Kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa sebabnya? Kenyataannya Allah itu tidak kita lihat. Kenapa? Apa sebabnya? Kenyataannya, syariatnya kita tidak mengerti.
Ini kan ada masalah namanya. Padahal menurut logika saja dan ilmiah, sesuatu yang nampak itu tidak mungkin tidak kelihatan. Sesuatu yang sangat jelas itu enak dimengerti, nyaman dimengerti, itu sudah aturan main sudah. Nah, Allah Ta'ala maha nampak, paling nampak Allah, paling nampak itu Allah, paling jelas itu adalah Allah. Tapi kenapa kita ini tidak bisa melihat? Bahasa kita ini dianukan ya, dimaklumi. Kenapa kita tidak mengerti? Kenapa tidak mengenali? Nah, itu kan pasti ada sebabnya, ada sebabnya. Nah, makanya para ulama-ulama sufi banyak yang menjelaskan apa sebabnya. Seperti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani, apa penyebab-penyebabnya. Beliau-beliau telah jelaskan. Al-Quran juga sudah menjelaskan. Allah itu Az-Zahir, Allah itu yang maha nampak, sudah dijelaskan jelas di dalam Al-Quran itu. Apalagi yang mau diikuti, apalagi yang mau dipercaya. Nah, yang kita lihat dalam hal ini adalah yang berlawanan dengan demikian. Contoh, kita melihat manusia, yang dilihat adalah manusianya. Kita lihat gerak-gerik tingkah laku manusia. Nah, tingkah laku manusia yang dilihat. Padahal sebenarnya Allah Ta'ala yang sangat nampak, perbuatan Allah sangat jelas. Kenapa kita tidak bisa melihat itu? Yang terlihat malah yang tidak jelas. Yang terlihat sama kita ini justru yang samar, yang manusia itu. Kenapa lebih dahulu kita lebih lihat gerak-geriknya manusia daripada gerak-geriknya Allah? Karena kita buta sebenarnya. Kita betul-betul kotor. Ini kan berlawanan sebenarnya. Maka tidak boleh tidak menjelaskan sebabnya. Ada sebabnya. Demikian kenapa? Kenapa? Yang nyata tidak kelihatan, yang sangat jelas tidak paham, yang tidak terlalu nampak, yang wujud bayangan malah dia yang paling nampak. Apa sebabnya kan? Itu tadi, buta mata hati kita. Maka inilah yang perlu untuk bagaimana ditauhidkan, bagaimana kita ikhtiarkan doa. Ikhtiar itu kitanya di sini, kitanya Nur Muhammad, kitanya Allah kepada dirinya sendiri, yaitu Nur Muhammad. Jadi makanya ketika kita mengatakan kita sebab-sebab dan sebagainya, memang Allah Ta'ala sendiri yang makrifat, bukan kita. Ini kita bahas ini yang secara ini deh, supaya kita itu bisa tahu apa sih alasannya. Apa tuh alasannya? Kenapa? Karena kita hanya di teori-teori, tidak dipraktekkan, tidak masuk mendalami kerasa, masuk lagi ke dalam kesadaran, tembus. Kita tidak mengerti kenapa yang nampak, yang maha nampak, yang maha jelas tidak paham, tidak melihat. Nah, itu kita tidak mengerti. Kecuali dengan contoh-contoh. Dan contoh itu adalah apa? Ini contohnya, perhatikan. Jadi untuk membuktikan bahwa Allah itu maha nampak, Allah Ta'ala itu maha nyata, contohnya perhatikan. Nah, begini. Apabila kita melihat seseorang manusia menulis atau menjahit, kita melihat ada orang yang menjahit, ada yang menulis atau pakai mesin jahit kah, atau potong kelapa kah, atau apakah, melihat orang lah, melihat orang menulis, melihat orang menjahit kah, misal toh. Manusia yang menjahit itu, yang menulis itu orangnya hidup, sudah nyata kan? Itu sudah nyata. Nah, kalau sudah nyata seperti itu, kesadaran kita ini yang kemana? Kesadarannya kemana? Kita fokus kepada orang yang menjahit itu,
ataukah kita fokus kepada yang hidup itu? Kan jelas-jelas itu, jelas-jelas orang itu kan menjahit, menulis, ya kan, atau menggambar atau berkelakuan apa-apa, dia kan hidup. Tapi kita ini tidak memperhatikan itu. Kitanya ini memperhatikan orangnya yang menulis, orangnya yang motong kepala, motong kelapa, orangnya yang yang motong ikan, orangnya yang menjual ikan, orangnya yang bergerak-gerik, bukan kepada yang hidup. Nah, di sini kesalahan kita. Karena apa? Orang mati kan tidak mungkin dia menjahit. Orang mati tidak mungkin dia bisa menulis. Begitu kita melihat orang itu menulis, kita sudah meyakini, sadar dalam hati, tukang jahit itu hidup. Tukang jahit itu hidup, tukang menulis itu hidup, tukang gambar itu hidup, tukang potong kelapa itu hidup. Ini saya apa? Manusia itu orang yang hidup di sisi itu, di sisi kita itu yang paling nampak daripada segala yang nampak. Yang hidup itu yang paling nampak daripada segala yang ada. Hidup. Kalau orang menulis tidak ada hidup, pasti dia mati. Orang mati tidak mungkin bisa menulis. Jadi langsung diperhatikan, bisa ditembuskan bahwa tukang jahit itu hidup. Jadi tidak perlu kita berpikir panjang. Yang penting tahu hidup. Tidak perlu berpikir, oh tukang jahit itu matikah, hidupkah, pingsankah? Nah, kalau ketika orang melihat orang yang menjahit, orang menulis, orang yang memotong kelapa, sudah hidup dia. Oh hidup. Kan iya kan? Jadi dia bergerak yang ini seperti hidup. Paling nampak daripada segala sesuatu yang nampak kan si hidup, zat hayat. Maka hidupnya si tukang gambar itu, ilmunya si tukang gambar itu, kemampuannya menjahit, kemampuannya menulis, dan kehendaknya untuk menulis itu lebih nyata pada kita daripada sifat-sifatnya yang lain. Itu nyata, itu lebih nyata lah. Tukang jahit itu hidup, tukang jahit itu berilmu, ilmu menjahit kan. Tukang jahit itu mampu untuk menjahit, tukang jahit itu berkehendak untuk menjahit. Nah, itu kan yang paling nampak itu. Tidak bisa didustakan. Siapa yang bisa dustakan itu? Jadi sifat hidup, si tukang gambar atau si tukang jahit, dia yang berilmu, dia berkehendak, dia berkuasa, dia bergerak, itu paling nampak dari ke kita di antara sekian banyak sifat-sifat yang lain yang ada pada diri si tukang jahit itu. Sama dengan kalau kita tarik ke diri, kelihatannya saja kita yang melihat itu. Kita juga sama dia sama-sama hidupnya itu ini satu saja, tunggal. Daripada sifat yang pemarahnya, kan lebih nampak sifat hidupnya, zat yang disifati hidup itu daripada sifat marahnya atau sifat apanya, dia punya hobi kah, dia punya ini kah dan sebagainya, kelaku dan sebagainya. Enggak, lebih nampak sifat hidupnya. Kita tidak tahu orangnya itu dia punya bakat inilah dan bakat itulah, tapi kita perhatikan orang yang menjahit itu, orang yang menulis itu hidup. Kita lihat hidupnya si tukang jahit, ilmunya, kehendaknya lebih nyata pada kita dari yang lainnya, yang zohir kah sifat itu atau yang batin kah sifat itu. Mau itu pemarakah atau hobinya main basket kah, lebih nampak yang hidup itu, sifat yang hidup itu. Seperti contoh sifat-sifat yang tukang jahit itu ya, yang batinnya seperti marah, syahwatnya, sehatnya, sakitnya, kita itu tidak tahu, belum tentu tahu.
Itu sifat-sifat batin si tukang jahit itu. Tukang jahit itu sakitkah perutnya, sakitkah ulu hatinya, sakitkah kepalanya, kita kan tidak tahu. Yang kita tahu lebih nampak hidup, berilmu, berkehendak, berkuasa menjahit. Itu lebih nampak, semua orang bisa melihat. Tapi sifat-sifat batinnya, pemarah ke orangnya, penyayang ke orangnya, kita tidak bisa mengetahui kalau melihat sekilas. Dan sifat-sifatnya yang zohir, sifat-sifat tukang jahit itu yang zohir, yang nampak, kita juga tidak mengetahui sebagiannya. Dan sebagiannya kita juga ragu-ragu. Seperti apa contohnya? Ukuran tingginya berapa? Si tukang jahit itu tadi berapa meter kah, 2 meter kah, atau 170 kah, atau 160 kah? Kan kita tidak tahu kan tingginya dia, sifat-sifatnya, warna kulitnya tukang jahit ini putih benar kah, kuning langsat kah, atau sawo matang kah? Cuma cahayanya tidak jelas, kita tidak tahu, masih ada keraguan. Seperti gemuknya ini, berat badannya ini berapa, 50 kah, 45 kah, 70 kah, umurnya berapa. Maka lebih nampak tukang jahit itu hidup, dia berilmu, dia berkehendak, berkuasa menjahit. Sifat-sifat yang lain daripada itu tidak tahu, atau kita ragu-ragu untuk mengetahuinya atau untuk memastikannya. Siapa yang bisa memastikan? Tiba-tiba coba tebak, saya punya berat badan, coba tebak, saya punya tinggi. Itu pun dicari-cari lama kan, dikira-kira juga belum tentu benar 1000%. Tapi lebih benar, siapa yang kira-kira melihat saya ini sekarang berbicara hidup, yang tahu. Kemudian saya berkehendak untuk begini, kelihatannya saya, ilmu, kelihatannya ilmu kita, kelihatannya kuasa kita, tapi bukan dinafikan. Ini kita bisa bicara syariat, ya bicara hakikat. Tinggal antum semua yang mencerna. Jelas nampak dengan tanpa tergantung pada panca indera penglihatan, dengan hidupnya, kemampuannya dan kehendaknya. Walaupun kita itu tidak punya panca indera, tapi kita meyakini, menyadari tukang jahit itu hidup, tukang jahit itu berilmu, tukang jahit itu bisa menjahit, tukang jahit itu berkehendak menjahit. Meskipun kita tidak melihat menjahit, meskipun kita tidak melihat, mata kita itu tidak dibuka bahwa itu menjahit, maka sesungguhnya sebenarnya sifat-sifat ini hidup, sifat ilmu, sifat kudro, irodahnya, kudrohnya tidak dirasakan dengan sesuatu daripada panca indera. Artinya apa? Meskipun ditutup mata kita tidak melihat, ya, tapi kalau tahu tukang jahit itu menjahit, kita sudah tahu, ambil kesimpulan bahwa dia mampu, dia punya ilmu, dia punya kehendak, dia punya kuasa, dia hidup. 4 ini saja dipegang, sangat luar biasa. Maka tidak mungkin juga bagi kita kehidupannya kan, kemampuannya, skillnya di bidang apa, kehendaknya, ilmunya. Coba kita mengetahui hidupnya tukang jahit itu di mana? Sedangkan hidupnya itu tidak kelihatan, iya kan? Kelihatankah? Tidak. Tapi kenapa mengatakan, kenapa dia hidup? Kenapa kita bisa mengatakan? Kita mengatakan tukang jahit itu berilmu, ilmunya kelihatan nggak? Tidak kelihatan. Kita mengatakan tukang jahit itu mampu menjahit, berkehendak, kelihatankah berkehendak dia? Tidak. Tidak kan? Tidak kelihatan. Ini pelan-pelan kita. Tidak mungkin bagi kita untuk mengetahui kehidupannya, kehendaknya, kecuali dengan jahitan dan gerakannya. Itu kita tahu. Tukang jahit itu sekalinya bergerak pale,
bergerak, ternyata oh tukang jahit itu ada, oh ternyata ada hasilnya, oh dia mampu, dia berilmu. Nah, taunya kita orang tukang jahit itu hidup dari gerakannya, dari hasil karyanya. Taunya tukang jahit itu berilmu, taunya tukang jahit itu berkendak, taunya tukang jahit itu mampu. Maka ini hasilnya. Tapi ilmunya tidak bisa dilihat, kendaknya tidak bisa dilihat, kuasanya tidak bisa dilihat, hidupnya tidak bisa dilihat dengan mata. Tapi bukti menunjukkan nih, kita sadar nih, oh itu hidup. Nah, di sini pun kita nafikan bukan kita, tapi dia sendiri. Allah Ta'ala sendiri yang melihat dirinya. Allah Ta'ala sendiri yang berkuasa, yang berkendak. Makanya satu kudroh, satu iradah, tunggal kudroh, tunggal iradah, tunggal kudroh, tunggal iradah, tunggal ilmu, tunggal hayat, tunggal sama, tunggal basor, tunggal kalam. Tunggal kudroh iradah itu maksudnya ketunggalan ini satu kali berkuasa. Cuma satu zat yang membolak-balikkan kuasa itu. Cuma satu zat yang berkehendak, tapi sudah berkehendak di mana-mana. Kelihatannya banyak, tapi satu saja Sang Maha Hayat. Satu saja yang Hayyun. Esa maksudnya. Kelihatannya banyak, tapi satu juga. Nah, itulah kuasanya Allah Ta'ala. Nah, secara syariat seperti kita dan sebagainya. Nah, ini yang jangan diakui. Hidup ini jangan diakui hidup kita. Kitanya siapa? Kitanya ini loh yang berperasaan bahwa kita ada. Hidup kita ini tidak ada. Hidup ini hidupnya Allah. Hidupnya Allah. Maka perhatikan semua, setiap apa yang berada di alam semesta itu, semua yang ada di alam semesta ini. Itu tadi tukang jahit, tukang gambar itu contoh saja. Coba memperhatikan yang lain-lain, seluruh alam semesta ini, daripada tukang jahit tadi, tukang gambar tadi, tukang potong kepala, potong kelapa tadi. Niscaya pasti dikenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara syariat saja mengatakan kenalkan Allah. Kita mengenal Allah tidak ada. Kitanya itu tidak ada di situ. Habis ma'rifat, habis syariat, habis thariqah, habis hakikat, habis ma'rifat, diam sedam-diamnya. Yang ada hanya Allah Ta'ala sendiri dengan dirinya sendiri. Mau benda hidup kah, benda mati kah, lihat di alam semesta itu adalah suatu bukti adanya Allah Ta'ala itu. Allah Ta'ala lah jelas. Itu terang jelas. Itu kudrahnya Allah, ilmunya, iradahnya Allah, dan sifat-sifatnya yang lain. Itu semua itu dalil kenyataan. Kudrahnya Allah, ilmunya Allah, iradahnya Allah, wujudnya Allah. Jadi ketika melihat ada Tuhan itu, ada Allah itu, jangankan wujud Tuhan, wujud Allah, jangankan Allah, sedangkan kita saja melihat manusia, melihat hewan itu, kita fokusnya ke hewan kok, kita fokusnya ke manusia. Kita fokus ke gerik-geriknya si tukang ini kok, apalagi Allah Ta'ala. Bagaimana caranya untuk melihat Allah? Kayak apa kuasanya Allah, kayak apa iradahnya Allah. Namun apa yang ada di alam semesta ini dalil, bukti Allah itu yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha hidup. Itu bukti adanya Allah. Bernampak kepada alam semesta dan bernampak kepada batang tubuh yang gerak-gerak itu tadi loh. Kita tidak memandang lagi, kita tidak memandang ini semua yang berbentuk-bentuk itu loh, kita tembus. Tapi jangan dibuang batang tubuhnya biar tidak hancur nanti. Karena batang tubuh ini selalu dimasrahkan, karena batang tubuh ini juga tempat kenyataannya wujud hakiki, yaitu Nur Muhammad. Nur Muhammad bernyata kepada batang tubuh. Nur Muhammad bernyata kepada alam semesta, meskipun wujud bayangan, wujud khoyal.
Tapi wujud khayal ini tidak mungkin ada kalau tidak ada wujud hakiki. Jadi wujud khayal tiada lain juga, tapi jangan dikatakan wujud hakiki karena khayal wujud bayangan maksudnya gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya. Yang pertama sebenarnya kita tarik ke diri, di dalam diri kita sendiri, tarik. Tidak perlu kita praktek mencari, cari batu, cari rumput, cari apa, kita cari langit, cari anu lewat lihat bulan. Di sini-sini aja. Nah, di sini-sini aja dulu. Prakteknya di sini-sini aja dulu. Kuasanya gerak dan diam kita, gerak dan diam kita. Kuasanya apa? Kehendaknya kita. Sadari bahwa itu kehendaknya Allah, kuasanya Allah, ilmunya kita tidak ada, ilmunya Allah ada. Nah, maka yang paling cepat sebenarnya metode tercepat itu langsung kepada Nur Muhammad, langsung kepada Nur Muhammad, kemudian terus lanjut melebur kepada zat Allah. Kemudian zat Allah ini di atasnya adalah Rabbul Izzati. Nah, diam sediam-diamnya di situ. Kemudian kita sudah lenyap di situ, keakuan Adamnya di situ lenyap. Yang ada hanya Allah sudah di situ. Jadi ketika menyaksikan dirinya, Allah Ta'ala yang memuji dirinya sendiri, yang memuji itu dirinya sendiri yaitu Muhammad, yang menyembah itu adalah Al-Abdu wal Ma'budu wahid, dirinya sendiri, bukan tidak ada kita menyembah begitu, tidak ada kita yang berzikir, tidak ada kita yang sholat, tidak ada kita ini, tidak ada. Nah, itulah. Jadi seperti itu tadi, semua dalil-dalil yang ada ini dalam penyaksian ini itu adalah Sang Maha Tunggal itu sendiri, penyaksiannya sendiri. Kelihatannya kita yang melihat tukang cukur tadi, tukang tulis tadi, bukan, itu dinafikan. Karena sifat basor ini sifatnya Allah Ta'ala, kaunuhu basirun, basor, kaunuhu basirun, mendengarnya juga. Nah, sami'nya Allah, kaunuhu sami'un juga, berbicaranya juga kalamnya. Nah, kalau antum melihat sayanya yang berbicara, berarti kita terhijab. Yang mana yang dilihat, kalamullahnya Allah Ta'ala ataukah kalamnya siapa? Tergantung dari mana kita sisi memandangnya kan. Nah, jadi seperti itu saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahasa-bahasa syariat ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.